Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Raudatul Usmi dengan NIM 2111217012 akan mempresentasikan hasil dari literatur review yang berjudul Hubungan Kejadian 4T terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak dengan pelaksanaan program KB pada pasangan usia subur di wilayah kerja Puskesmas X. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Yesi Markolinda SSI MRepro. Yang pertama, pendahuluan. Dalam mempersiapkan kehamilan, harus mempertimbangkan risiko kesehatan yang akan terjadi, baik saat hamil maupun persalinan, yang berguna untuk menjaga keamanan ibu dan bayi. Kelompok yang tergolong dalam kehamilan berisiko, salah satunya adalah kelompok pasangan usia subur, di mana pasangan usia subur ini merupakan pasangan muda yang baru menikah dan hamil sebelum usianya matang. Selanjutnya, salah satu penyebab terjadinya kehamilan berisiko pada pasangan usia subur itu karena memiliki status 4T, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Hal ini terjadi karena rendahnya penggunaan kontrasepsi KB, sehingga banyak pasangan usia subur yang meninggal pasca persalinan. Selanjutnya, dari data WHO, 1,1 miliar perempuan yang berusia 15-49 tahun di dunia memerlukan KB, dan di antaranya sebanyak 874 juta menggunakan kontrasepsi modern, sedangkan 164 juta lainnya tidak menggunakan kontrasepsi. Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia mengenai angka kematian ibu sudah mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, di mana jumlah penurunan sebanyak 189 dari 305 angka kematian. Sedangkan untuk wilayah Kota Padang, angka kematian ibu juga mengalami penurunan, yaitu sebanyak 30 orang, dan terjadi penurunan sebanyak 17 orang. Selanjutnya, jumlah pasangan usia subur di seluruh puskesmas, peneliti mengambil puskesmas Lapai, itu sebanyak 4.811 pasangan usia subur, di mana puskesmas Lapai tergolong puskesmas yang didominasi paling banyak dengan status 4T-nya pada pasangan usia subur, yaitu setara dengan 26,8%. Karena angka ini, peneliti tertarik untuk meneliti apa hubungan kejadian 4T dengan penggunaan kontrasepsi KB. Selanjutnya, metode penelitian. Peneliti menggunakan metode literatur review, di mana metode ini merupakan menganalisis sumber yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan mengambil 10 jurnal internasional dan dari rentan 5 tahun terakhir dengan menggunakan kata kunci kejadian 4T, program KB, dan pasangan usia subur. Di mana kata kunci ini didapatkan dari Google Scholar, PubMed, dan ScienDirect. Berikut hasil yang peneliti tampilkan, itu sebanyak 10 jurnal yang pernah diteliti sebelumnya. Di sini ada 2, di sini ada 3, ada 2, ini 1 lagi. Selanjutnya pembahasan. Pada peneliti Tahlilarni Widyaningrat dan kawan-kawan, dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pelayanan KB terhadap Pasangan Usia Subur Reproduksi dengan Kriteria 4T, menyatakan bahwa pelayanan KB memiliki hubungan dengan kejadian 4T yang dialami oleh pasangan usia subur, di mana lebih dari sepertiga ibu meninggal didominasi oleh 4T. Selanjutnya, seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Lindasari dengan judul Prevalensi Ibu Hamil, Risiko Tinggi 4T, dan penelitian yang dilakukan oleh Rina Triwahyuni dengan judul Hubungan Status Ibu Hamil dengan 4T dengan penggunaan alat kontrasepsi, di mana kedua penelitian ini menyatakan bahwa penyebab kematian pasangan usia subur terbanyak didominasi oleh 4T dengan alasan banyak pasangan yang tidak menjalankan program KB sesuai aturan nasional, yaitu menunda, menjarakkan, dan mengakhiri. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Mariana Ngunju Awang, dia menyatakan dalam penelitian yang berjudul Kajian Kematian Ibu di Perkotaan dan Perdesaan berdasarkan perencanaan kehamilan, menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kehamilan yang direncanakan dengan kematian pasangan usia subur di daerah tersebut, mana penggunaan kontrasepsi yang aman dan sehat yang belum berjalan baik di Kabupaten Sumba menyebabkan tingginya angka kematian pasangan usia subur yang salah satu faktor penyebabnya memiliki usia yang terlalu muda.
Selanjutnya, dalam penelitian yang berjudul Analisis Perbedaan Pengetahuan Ibu Hamil tentang Resiko 4T di Wilayah Kerja Puskesmas Pinebani yang diteliti oleh Serlis Chris Desnuoso, menyatakan bahwa pengetahuan ibu hamil mengenai resiko 4T pada wilayah tersebut tergolong tinggi. Artinya, ibu hamil sudah mengetahui resiko tentang 4T dan penggunaan kontrasepsi yang benar. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Serli Mutiara pada penelitiannya yang berjudul Faktor yang berhubungan dengan terjadinya risiko 4T pada kehamilan. Ia menyatakan faktor yang mempengaruhi risiko 4T pada kehamilan, salah satunya adalah pengetahuan, di mana ibu pada daerah tersebut memiliki pengetahuan yang rendah tentang risiko 4T. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Eka Yanti dengan judul Analisis Kehamilan Risiko 4T menyatakan bahwa banyak di antara ibu hamil yang berada di desa Pasir Gintung yang tergolong dengan 4T disebabkan karena mereka tidak mengetahui apa itu 4T dan risiko 4T, sehingga mereka tidak peduli dengan edukasi seperti kontrasepsi yang berguna untuk pencegahan risiko 4T. Pada penelitian yang dilakukan oleh Prasetya Ningsih dengan judul Pengaruh Pemberian Edukasi Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur juga menyatakan bahwa pemberian edukasi kontrasepsi pada pasangan usia subur sangat dibutuhkan karena hal ini berpengaruh terhadap pengetahuan pasangan usia subur dalam merencanakan kehamilan. Selanjutnya, kesimpulan. Di sini peneliti mengambil 2 kesimpulan dari 10 jurnal yang telah diteliti, di mana kesimpulan yang pertama, 7 di antara jurnal yang diteliti oleh peneliti menyatakan bahwa kriteria 4T ini terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak, itu memiliki hubungan yang signifikan dengan pelaksanaan program KB. Hal ini disebabkan karena program KB yang berada di daerah tersebut tidak terlaksana dengan baik, dan sehingga banyak pasangan usia subur yang tidak melaksanakan program KB dengan aman dan sehat. Selanjutnya, di antara 7, 3 di antaranya membahas mengenai pengetahuan pasangan ibu hamil yang rendah akan kehamilan berisiko, sehingga di antara kasus yang ada, itu memiliki anak yang terlahir berisiko stunting. Sekian presentasi mengenai literatur review yang dapat peneliti sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.